Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih mengkaji surat Al-Kahfi ayat 79 sampai pada ayat-ayat yang berkaitan. Kemarin itu tentang zakat untuk orang miskin ya. Jadi ini kan kita mengkaitkan antara pelajaran dengan ayat kaitannya ya. Pertama pelajarannya itu kan penyelamatan kadang-kadang dilakukan dengan perusahaan atau melukai, kemudian ada raja yang zalim, gitu ya, kekuasaan berpotensi menjadikan pemiliknya berbuat zalim. Terus kita lihat di ayat kaitan yang pertama itu raja yang durhaka dan zalim. Kemudian orang miskin, rakyat jelata seringkali menjadi korban kezaliman. Maka Islam memerintahkan untuk melindungi mereka, bukan untuk ditindas tapi untuk dilindungi. Maka ada zakat untuk orang miskin di ayat 60 103 dari surat At-Taubah itu. Nah, sekarang kita juga melihat ayat yang memerintahkan berbuat baik kepada fakir miskin ya. Karena kalau orang miskin itu karena dia butuh, biasanya jadi nopo, jadi alat untuk dijajah gitu nih, dijajah, diambil keuntungannya dari mereka. Nah, Islam baliknya menyuruh berbuat baik kepada orang-orang miskin itu ya, berbuat baik, melindungi, berkata-kata yang baik dan sebagainya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Surat Al-Baqarah surat yang kedua nggih. Ayatnya ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Atau tahu nih ayat ini. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu, bir itu, kebaikan atau kebajikan. Kebajikan itu bukanlah antuwalu, bahwa kalian menghadapkan atau memalingkan wujuhakum, wajah-wajah kalian qibalal masyriqi, ke arah timur, masyriq timur, wal maghrib, dan ke arah barat. Kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah, memalingkan wajah ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, kan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan itu, kebajikan itu adalah man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari akhirat. Wal malaikati, dan beriman kepada malaikat. Wal kitabi, dan kitab, beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan para nabi, beriman kepada para nabi. Sudah, itu ya, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Terus wa atal mala, dan orang yang memberikan harta. Di albir tadi ya, orang yang beriman kepada ini sudah. Terus albir juga adalah atal mala, memberikan harta, ala hubihi, atas kecintaannya,
Maksudnya harta yang masih dia cintai, harta yang disenangi gitu ya. Diberikan kepada siapa? Zawil kurba, kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakina dan orang-orang miskin, wa benas sabil dan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, atau tamu bagian ya, tamu yang singgah di rumah kita itu sebagian ulama memasukkannya dalam ibnu sabil. Wasailin dan orang-orang yang meminta karena kebutuhan, wafir rikob dan untuk memerdekakan budak. Sudah, ini memberikan kepada itu ya, artinya diberikan untuk seperti itu, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta, dan rikob, memerdekakan budak. Terus berikutnya lagi, siapa? Albir tadi adalah wa aqama sholat, dan menegakkan sholat. Orang yang berbuat kebaikan artinya dia menegakkan sholat, wa ataz zakah, dan membayarkan zakat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka menunaikan bi ahdihim dengan janji mereka. Mufun itu ya, orang-orang yang menunaikan, orang-orang yang memenuhi bi ahdihim dengan janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji. Yang janji ya dipenuhi, itulah orang yang dikatakan kebaikan, kebajikan. Wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang bersabar di dalam ba'sa, dalam kefakiran, kemiskinan. Randuwe ning sabar, wadorok dan kemadorotan, maksudnya sakit. Jadi kalau ba'sa itu kesusahan yang artinya kayak kemiskinan, gitu ya, susah gitu. Tapi kalau dorok itu ya susah juga, tapi maksudnya sakit gitu loh, intinya sakit. Wahinal ba'as, dan ketika perang, hinal ba'as, pada saat perang. Wong perang itu ya, sugih marat ya podo, susah gitu perang ya. Ulaika alladzina sadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar dalam janji mereka, dalam pengakuan mereka sebagai orang beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, wong kang takwa dumateng Allah. Ini sepanjang ini sebenarnya yang diambil cuma ini, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan ini ya, kita tidak menerangkan ayat ini secara total ya, tapi prinsipnya ini ada turuan untuk berbuat baik, memberikan harta, berbuat baik maksudnya dengan memberikan harta yang masih dicintai. Jadi sing diparingi niku sing dhewe sik seneng ngoten lho. Aja sing dhewe wegah. Niku jenenge di surat apa niku? Yang memberikan dalam keadaan memejamkan matanya, kalau teman itu lali lagi. Jadi orang memberikan, bukan orang yang memberikannya itu dengan memejamkan mata, jadi wegah gitu, sebarang wis elek, pen lah, yang bukan begitu itu. Karena ada ayatnya kan ada gitu. Di bunyinya bagaimana itu? Prinsipnya sesuatu yang sudah tidak dia sukai lagi untuk diberikan pada orang. Bukan, tapi ala hubbihi, masih dicintai. Jadi ijik seneng dikeke wong lan, itu gitu. Supaya apa? Supaya kita merasa berkorban ya ta. Iki tak senengi, ini tak keke wong, gen apa? Gen aku gen iso berkorban apa yang dia sukai. Gitu ya. Ini berbuat baik pada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan yang lain-lainnya. Kerabat yang miskin itu lebih diprioritaskan daripada orang miskin yang bukan kerabat. Di panjenengan nggih, padha-padha maringi tiyang niku didelok sik kerabate sing jek kekurangan sapa, nggih, pilihan. Pakai kerabatku kae jek kekurangan. Nah, kae wae dikai, gitu loh. Kalau kata Nabi, sedekah itu diberikan kepada orang miskin, ganjarannya 1, sedekah. Tapi kalau diberikan pada kerabat yang miskin, ganjarannya 2. 1, sedekah pada orang miskin, yang kedua menyambung hubungan, gitu loh ya. Jadi penyambung hubungan, berarti ganjarannya double untuk loro.
Itu ya, makanya kalau kita mau mengeluarkan apa zakat, apa sedekah, apa dipirsani sekitar kita itu kerabat kita siapa yang membutuhkan, itu saja kita bantu. Lebih berhak untuk dibantu daripada orang miskin yang lainnya. Kerabatnya sugih kabeh kok. Ya wis nek ngono. Aku marah dhewe man, sak keluargaku iki aku miskin dhewe. Sudah kalau gitu ya orang lain enggak apa-apa gitu. Tapi sekali lagi ya, prioritaskan kerabat dulu. Baik, berikutnya surat yang sama ayat 215 surat Al-Baqarah 215 nggih. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Orang-orang itu tanya padamu wahai Muhammad, madza yunfikun, apa yang akan mereka infakkan? Bagaimana cara mereka berinfak gitu ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum, apa yang mereka infakkan itu, kalau mereka kalian ya, apa yang kalian infakkan itu, ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan. Maksudnya khair di sini adalah harta. Di khair itu artinya kalau dalam Quran bisa kebaikan, bisa harta. Nah, di sini maksudnya harta. Harta yang kalian infakkan itu falil walidaini, maka untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, dan kerabat, sanak kerabat, saudara. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wong-wong yatim, cacah yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan berupa kebaikan. Nah, kalau ini kebaikan, bukan harta nih nggih. Min khairin ini yang kedua, ini khair kebaikan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya, dengan perbuatan kalian itu tadi, kebaikan yang kalian lakukan tadi, alimun, maha mengetahui. Ayat ini itu nantinya akan mansuh dengan syariat tentang zakat itu, sedekah apa zakat. Waktu itu belum ada syariat tentang zakat. Zakat itu kepada siapa gitu? Belum ada syariatnya. Kayak sapa dong enek. Maka Nabi ditanyai, yas'alunaka madza yunfiku. Gitu loh, bagaimana mereka berinfak. Lah setelah turun syariat tentang zakat, itu yang di surat At-Taubah, kalau ini kan ayat 60 itu kan ya. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya, itu ya ke sana arahnya. Pada 8 golongan itu. Fakir, miskin, sinten? Mu'allaf, ibnu sabil, memerdekakan budak, terus sabilillah, utang, sini apa? Kok lali? Satu lagi siapa? Fakir, miskin, mu'allaf, amil nggih, amil ya. Fakir, miskin, mu'allaf, kemudian ibnu sabil, sabilillah, utang, memerdekakan budak, sama amil. 8 golongan itu. Nah, itu ya. Jadi ini mansuh sudah ayat ini, mansuhnya dengan ayat tentang sedekah. Mansuh ki piye to? Mansuh ki hukumnya sudah tidak ada. Jadi tidak lagi pakai ayat ini, tapi pakai ayat yang tentang sedekah itu. Kalau di sini kan ada walidani to ya, walidaini to ya. Tidak. Nah, terus apa lagi? Caosi wong tua. Lho, wong tua iki beban apa namanya, tanggung jawabnya anak, termasuk apa namanya, kewajiban yang harus dibebankan kepada anak. Nek wong nek cilik nggih, anak masih kecil, orang tua ngopeni anak. Kuwi nek anake wis gede, dewasa, wong tuane saya tua lagi. Sok wong tua tambah enom ngoten nggih. Saya tahu tua-tua wis ora kuat nyambut gawe, sing nanggung anake. Ngoten, anaknya jadi membiayai orang tuanya. Jadi saya kemarin barusan ketemu sama tokoh di Jogja itu ya, cerita begini. Jadi orang sekarang ini kan, orang tua sekarang ini susah.
Susahnya kenapa? Dulu waktu masih muda, nyambut gawe pempeng, kerja keras, giat, ngopeni anaknya diupeni, gini sekolah, gugur, sing soal begitu, sudah tua sekarang pinginnya kan, wis pensiun, wis leren, yang gawe leren, pinginnya macam-macam. Ada yang pingin ngomong putu kan gitu kan ya, orang tua kan biasanya gitu, simbah nih, yang pun dari simbah kan prosok ya, cucu pengen ngomong putu, pengen lah. Kalau sama anaknya sudah sudah kerja tuh punya nyambut gawe sibuk kabeh, sarang-sarang ketemu anaknya wis putune wae. Ya putune iki saiki nggih yang terjadi sekarang ini. Anak-anak kecil cilik-cilik niku pun niku urusane kali HP niku. Cekelane HP itu. Jadi ya ning ngene bae, ning ora gagas bae. Arep dimong ngono wis dimomongan dhewe. Sudah punya pekerjaan sendiri, akhirnya ya sudah kesepian mereka. Orang-orang tua itu kesepian. Ada seorang cerita datang kepada ini tadi, tokoh ini tadi cerita saya itu saya jual orang kaya nih, jual hotel dapat 6 miliar atau berapa, terus anak saya kasih berapa gitu sudah, terus saya sendiri masih punya sekian miliar, saya sekarang ini pengen ngetik pondok, terus pengen urip ning pondok itu seneni karo anake, seneni malah sama anaknya, saya tuh malah dimarahi sama anak saya, tersinggung dia, terus jane wis tak kei duit malah jangan terus karo aku gitu katanya gitu. Jadi susah, akhirnya bingung, ya sudah saja pun di sini aja, nanti kita belajar, kita dirikan pondok, terus pondok lansia. Sekarang ini oke jadi niki pondok lansia, pondok sing melu niku wong tua-tua ngono lho, wis do pensiun ngono niku. Jadi mereka itu pengennya kan nggih di masa-masa akhir, masa tua mereka bisa mendapatkan sesuatu lah gitu, akhirnya terus ngaji nih gitu lah ya, banyak pondok-pondok begitu tuh, kemudian terus diajari agama kan jadi mudeng, karena mereka mungkin zaman ijik nom mbiyen lali atau ora sempat sinau nah gitu. Kembali ke sini lagi, jadi kalau orang tua itu jadi beban bagi anak, bukan lagi untuk diberi sedekah, enggak lah, orang tua ya yang ngurusi anaknya gitu. Anaknya ngoten niku nggih sering kali kan iren nggih. Omone nek anake akeh iren. Kowe bae kan ngoten to. Padahal dhewe diopeni kabeh lho karo bapake niku karo mboke. Anake diopeni kabeh bareng wis ibu sama bapaknya sudah sepuh itu do iren. Itu kalau bukan orang beriman atau kalau orang yang tidak paham din. Nek kita ya jangan jangan. Disitulah letak surga kita. Kata Nabi, rohima anfu, summa rohima anfu. Para sahabat tanya, rohima anfu itu growong irunge, maksudnya rugi gitu loh. Itu bahasa Arab, artinya orang yang rugi, sangat rugi. Siapa ya Rasulullah? Sahabat tanya, sinten Nabi kok rugi niku? Orang yang, kata Nabi dalam bahasa Arab ya, mendapati wajada abawaihi ahadahuma au kilahuma, mendapati kedua orang tuanya, salah satu dari keduanya atau dua-duanya itu dalam kondisi tua, wis ora kuat ngomong-apa, sumalam yadkhul jannah, kemudian dia tidak masuk jannah gara-gara itu. Punya orang tua, punya bapak, punya ibu, wis sepuh, terus anak iki ora mlebu swarga, itu rugi kata Nabi, rugi. Lha itulah cara untuk masuk jannah yang paling mudah itu openono wong tuamu kuwi gitu loh. Jenenge diopeni niku ora kok dikirim nang panti jompo mboten. Niku ora diopeni jenenge diguak gitu loh. Bukan gitu. Just kayak kita ngopeni anak kita, istri kita ya gitu kayak gitu loh ya diopeni. Wah ning nganyelke kok sak nganyel-nganyelke kowe mbiyen ora nganyelke yo zaman cilik ngono nggih. Lagi diganti popoke, pipis meneh gitu. Berapa kali orang tua kita begitu? Kan gitu. Masih lebih mudah kita. Artinya apa? Ayo ini nggih yang masih punya orang tua, baik satu maupun dua, bapak atau ibu atau malah dua-duanya yang sudah cukup tua, ayo ini. Gitu loh nggih.
diupeni wis pokoknya modalnya sabar. Senene ora apa-apa senene jenenge bocah sak gede-gedenya kita, sak berapapun usia kita, kan itu tetep luwih tua wong tua to nggih. Ya ora mungkin loh wong tua karo anake tua anake jenenge tua-tua jenenge kan gitu kan ya. Pasti lebih tua orang tua kita, makanya sabar. Gitu nggih. Baik. Berikutnya surat An-Nisa. An-Nisa surat yang keempat ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nih berkaitan dengan warisan ya yang kita bahas itu ya. Wa idza hadaral qismata, dan apabila hadir pada waktu kismah. Kismah itu pembagian warisan. Pas untuk warisan ada yang datang. Siapa yang datang? Ulul qurba, kerabat. Biasanya kan ada yang kepaten, ada yang keseripahan kan kerabatnya pada datang. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakinu, dan orang-orang miskin. Kalau pada waktu pembagian warisan itu ada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin datang, farzuquhum minhu. Nah ini loh. Maka belilah rezeki mereka dari harta warisan tadi. Kasih. Aja mongkon delok tok mboten ya dikeki. Raketan piro gitu loh ya. Enggak banyak sih tapi diberi. Wa qulu lahum, dan katakanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Diomongi sing apik, jadi seneni getak-getak. Lu ngono. Agak dum-duman malah rene. Piye to iki? Itu sedikit ngelanggar perintah Allah. Allah ngendika qulu lahum qaulan ma'rufa kok malah getak. Enggak boleh gitu. Kasih sebagian, jangan terlalu banyak, nanti terlalu banyak mesak kayak ahli warisnya jadi kurang bagiannya. Tapi juga jangan tidak dikasih, kasihlah itu berapa itu. Nek ingin dhewe ngitung pinten niku 24 miliar niku nggih. 24 miliar yo sak yuta kan sithik to. Sithik lah kowe ndek 24 miliar lho. Kan akeh banget itu. 24 miliar berarti kan 24.000 yuta ngene nggih. 24.000 yuta. Nek sak yuta gur kaya siji no nggih. Kan gitu lah ya. Sedikit kan itu, makanya ya tergantung yang dihitung berapa. Kalau yang dihitung cuman berapa 1-2 juta ya berarti 1.000 cukup lah kan itu tuh kayak kok sidik mentok mas kayak ini mas lagi ya bung sidik anune dumane. Artinya begitu prinsipnya, diberi, tidak harus berupa uang, berupa yang lain juga boleh ya. Jadi ini wujud berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin. Nah ini penting kita lakukan, kita punya kepedulian yang seperti itu. Kayak saudara-saudara kita yang sekarang di Rempang itu, Rempang Batam kan itu. Pulau sendiri tapi masuk kota Batam. Kota Batam itu ambane melalui sak pulau. Pulau nyabrang pulau itu kota Batam juga. Dikon pindah, kon lunga, padahal dia di situ sudah berpuluh-puluh tahun. Sampai katanya sampai ratusan tahun, mbah-mbahnya dulu juga di situ. Kon lunga kan tak nggo, lunga kono. Wah, gitu. Ya geger gara-gara diusir paksa, makanya gitu kan ya, saudara-saudara kita ini. Diusir paksa dari itu ya marah. Ya kalau pas ada kebutuhan gitu ya dibantu, kita bisa bantu apa, bisa kita bantu. Setidaknya dudungake. Dungake wong Melayu kan ya kayak wong Islam nih, banyaknya orang Islam. Atau malah bahkan 100% orang Islam. Jadi mendapatkan ujian seperti itu ya kita doakan yang baik. Nek bisa bantu bantu dana ya kirim dana gitu ya, dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu juga bukan orang miskin sih mungkin ya, tapi sedang berkeperluan, berkebutuhan. Bagiannya juga orang miskin, tapi mungkin sebagian yang lain kan tidak semua miskin, tapi pas dalam keadaan butuh. Ya, berikutnya ayat 36 surat yang sama, surat An-Nisa juga ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, dan kalian sembahlah Allah
Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan musyrik sama sekali ya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, diulang lagi ya. Ihsan, berbuat baik. Wa bil walidaini, dengan kedua orang tua, ihsanan, berbuat baiklah. Wa bidil qurba, dan berbuat baik juga kepada kerabat dzil qurba, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang masih kerabat, tetangga yang masih berhubungan kerabat, wal jaril junub, dan tetangga yang tidak berhubungan kerabat. Jadi sebagian orang, sebagian ulama ya, sebagian mufassir menerangkan jari dzil qurba itu tetangga dekat, jaril junub tetangga jauh gitu. Jadi nek jaril dzil qurba itu sak RT misalnya gitu, nek jaril junub ya sak RW, sak kelurahan gitu loh. Jadi agak jauh. Bagian tidak begitu, jaril dzil qurba itu tetangga yang punya hubungan kerabat. Ya tangga ya sedulur gitu loh. Tangga ya sedulur. Nek jaril junub tangga ning sedulur. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan pendapat kalangan ulama nggih. Wa sahibi bil jambi, dan teman sejawat, teman seangkatan ya, sak kantor, menyambut gawe ini bareng, apa sak pabrik atau sak apa gitu, atau sebagian lain menafsirkan sahibi bil jambi itu istrinya. Jadi garwo, nah kalau orang Jawa garwo, sigaran yang nyawa jadi ini, wah iso nyawa di sigar. Bahwa Bani Sabil dan Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, wa ma malakat aimanukum, dan apa yang memiliki tangan kanan kalian, maksudnya budak, apa yang budak yang kalian miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai, tidak suka dengan man orang yang kana adalah dia itu mukhtalan, congkak, sombong, fakhuron, membanggakan diri. Pokoknya podo nih, mukhtal fakhur itu sombong, congkak. Ya, jadi di sini ada kata-kata wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berarti kan berbuat baik juga toh, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin itu. Jadi jangan malah dihina, diolok-olok, dinyek itulah ya. Menghalangi saja, kita mau bikin pabrik gara-gara ada kamu ngelek-ngeleki lu ngono lah, maksud toh. Sudah dia itu dalam keadaan apa? Punyanya ya cuma tanah di situ, malah kon lungo kayak tidak diperlakukan dengan cara yang baik. Jangan, itu adalah pelanggaran terhadap ayat ini. Dosa mboten oleh, nggih. Begitu itu ora oleh, walaupun yang mengatakan yang punya kekuasaan, kuasa ngopo wae. Iya, tapi itu dosa, itu namanya perbuatan yang dolim dan akan mendatangkan laknat atau siksa dari langit kalau caranya seperti itu. Oke, jadi walhasil kembali ke bahasan kita ini, kita disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada banyak orang, salah satunya kepada orang-orang miskin, ngomong sing ora duwe itu. Jadi kalau kita kebetulan juga aku ya ora duwe iki, ya berarti kita harusnya juga termasuk yang jadi objek diperbuat baik itu dibaiki. Ora dipaksa untuk sesuatu, tapi justru dilonggarkan, diberi sesuatu. Prinsipnya begitu, saling tolong menolong. Ini mau sak sambung. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan kalau mau.